ini kita masuk ke bab wudu Ustaz. Ini kadang-kadang nih pasangan muda-mudi ini kalau habis wudu tuh suka nyenggol istri. Ikhwan nyenggol istrinya. Ulang lagi wudunya Ustaz. Katanya batal. Kata orang tua batal, akhirnya wudu lagi. Itu sebenarnya kita batal atau enggak Ustaz? Ini masalah khilafiyah para ulama antara jumhur dengan madhab Hambali. Jumhur ulama berpendapat bahwa sholat berjamaah itu sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Karena disebutkan dalam hadis sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian 27 rakaat. Kata jumhur, kalaulah sholat berjamaah itu wajib, tentu Nabi tidak akan memperbandingkan. Ustaz, pertanyaan selanjutnya yang muncul Ustaz, ketika teman-teman yang katakanlah baru sholat ke masjid, terus mereka mendengar dari imam, luruskan dan rapatkan safnya. Itu penting atau tidak Ustaz? Meluruskan dan rapatkan saf itu apa itu penting dan apa hukumnya jika kita melalaikan hal tersebut Ustaz? Iya. Selamat datang di ruang tamu Jejak Sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang tamu Jejak Sahabat. Masya Allah, apa kabar teman-teman? Hari ini kita nggak di ruang tamu, tapi kita di alam, Masya Allah. Ustadz, apa kabar Ustadz? Baik. Alhamdulillah. Nih sebenarnya Ustadz, dalam sholat sendiri itu riwayatnya seperti apa sih Ustadz? Perintah sholat itu riwayatnya seperti apa? Dan apakah benar Ustadz, di Al-Quran tidak disebutkan waktu dan tata cara sholat itu Ustadz? Mungkin ini secara sholat fardu apa sholat berjamaah? Sholat fardu Ustadz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sholat fardu Allah telah wajibkan dalam Al-Quran dalam ayat-ayat yang banyak. Allah mengatakan wa aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikan sholat, bayar zakat. Itu banyak sekali dalam Al-Quran. Bagaimana dengan waktunya? Apakah benar dalam Al-Quran itu tidak disebutkan waktu-waktunya? Ya. Pertama, memang betul ayat-ayat Al-Quran itu sifatnya global. Seperti misalnya Allah mengatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban atas kaum mukminin dan yang telah ditentukan waktu-waktunya. Ya. Allah tegas mengatakan kitaban mauquta, yang sudah dituliskan dan sudah ditentukan waktu-waktunya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian waktunya seperti di dalam surat An-Nur tentang adab seorang anak untuk masuk ke kamar orang tuanya. Ya. Disebutkan di situ bahwasanya Allah mengizinkan dua waktu zuhur, waktu salat. Itu salat zuhur dan waktu salat isya. Demikian pula dalam surat Al-Isra Allah menyebutkan tentang waktu salat fajar. Yang sebutkan inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat fajar itu disaksikan. Demikian pula Allah menyebutkan tentang salat asar. Allah mengatakan hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah oleh kalian semua sholat 5 waktu, terutama sholat wusta. Yang ditafsirkan oleh Rasulullah SAW bahwa sholat wusta itu sholat asar. Yang kedua, Al-Quran sudah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah SAW. Allah mengatakan wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diberikan oleh Rasul ambillah dan apa-apa yang beliau larang maka tinggalkanlah. Dan Rasulullah SAW sudah menjelaskan secara detail tentang waktu-waktu sholat. Bagaimana sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, sholat maghrib, sholat isya. Itu semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih secara detail. Maka dari itu orang yang mengatakan bahwa tidak ada dalam Al-Quran penjelasan tentang waktu-waktu sholat ini akibat karena dia tidak pernah baca Quran. Masya Allah. Iya.
Orang yang baca Quran, dia akan mendapatkannya. Ada sebuah kisah, seorang wanita datang kepada Abdullah bin Mas'ud dan berkata, aku mendengar engkau melaknat wanita yang bertato dan yang minta ditato. Ya. Wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung. Aku sudah hafal Quran dan aku sudah mencari dalam Al-Quran dari awal sampai akhir, nggak ada ayatnya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? In kunti qara'tihi faqad wajadtih. Kalau kamu hafal, harusnya kamu sudah dapat ayatnya. Yang mana itu? Kata Abdullah bin Mas'ud, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diberikan oleh Rasul, ambil. Apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah, tinggalkan. Dan sungguh Rasulullah melaknat wanita yang bertato dan yang minta ditato. Jadi Al-Quran menyuruh kita kembali dan merujuk kepada Rasulullah SAW. Terlebih Al-Quran menyebutkan bahwa Rasulullah fungsinya sebagai penjelas Al-Quran. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami telah turunkan kepada engkau, wahai Muhammad, adzikr, itu Al-Quran. Supaya apa? Supaya kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan tersebut. Berarti tidak bisa kita hanya Al-Quran saja tanpa hadis. Semua harus diambil. Al-Quran dan hadis yang sahih. Karena apa? Hadislah yang menafsirkan Al-Quran. Hadis yang menjelaskan Al-Quran. Dan dalam hadis telah ada penjelasan-penjelasan yang sangat detail sekali. Nah, demikian. Nah, jadi ketika kita membaca Al-Quran, maka kita nggak boleh tuh ninggalin hadis begitu saja. Betul. Bahkan harus didampingi, Ustaz. Sahih. Karena penjelasannya ada di situ. Masya Allah. Betul. Nah, Ustaz, ini kita masuk ke sholat berjamaah di masjid, Ustaz. Sebenarnya hukum sholat berjamaah di masjid itu seperti apa, Ustaz? Ini masalah khilafiyah para ulama antara jumhur dengan madhab Hambali. Jumhur ulama berpendapat bahwa sholat berjamaah itu sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Karena disebutkan dalam hadis, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian 27 rakaat. Kata jumhur, kalaulah sholat berjamaah itu wajib, tentu Nabi tidak akan memperbandingkan. Tapi ketika memperbandingkan, wah ini lebih baik daripada ini, berarti itu menunjukkan bahwa sholat berjamaah tidak wajib. Tapi hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Sementara Imam Ahmad berpendapat bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib, fardu, atas laki-laki. Kenapa? Karena adanya perintah dari Allah. Ya. Allah berfirman, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Allah juga menyebutkan tentang sholat khauf. Sholat dalam peperangan itu. Ternyata sholat dalam peperangan itu dianjurkan berjamaah. Kalau dalam peperangan saja yang itu sifatnya takut, bagaimana dengan tidak peperangan yang sifatnya aman? Maka tentu lebih ditekankan lagi untuk berjamaah. Demikian pula Rasulullah SAW tidak memberikan rukhsah keringanan kepada siapa? Orang buta. Ketika ia minta keringanan ke Rasulullah, tadinya Rasulullah memberikan keringanan. Kemudian Rasulullah bertanya, afa asami'tan nida? Kamu mendengar nggak adzan? Mendengar, ya Rasulullah. Fa'ajib, kalau begitu kamu harus datang. Bayangkan padahal orang buta itu termasuk orang-orang yang diberikan keringanan. Tapi tetap Nabi mengatakan datanglah. Bagaimana dengan orang yang tidak buta? Yang sehat, Ustaz. Iya. Makanya dalam hal ini pendapat yang paling kuat ya, bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib atas laki-laki. Nah, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya yang muncul, Ustaz, ketika teman-teman yang katakanlah baru sholat ke masjid, terus mereka mendengar dari imam, luruskan dan rapatkan safnya. Itu penting atau tidak, Ustaz? Meluruskan dan rapatkan saf itu apa itu penting dan apa hukumnya jika kita melalaikan hal tersebut, Ustaz? Iya. Nabi SAW ketika beliau sebelum menjadi imam, beliau tidak mau memulai sholat sampai lurus dulu.
Masya Allah. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, ya, bahwa Rasulullah SAW ketika mau memulai sholat, tiba-tiba ada orang yang membusungkan dadanya. Ya. Maka Rasulullah SAW langsung menegur orang tersebut. Kata Rasulullah SAW, ya, i'tadilu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Luruskan. Jangan kalian berselisih, niscaya hati kalian nanti berselisih. Maka dari itu, ya, meluruskan saf hukumnya wajib. Merapatkan saf khilaf para ulama. Apakah harus rapat itu kewajiban atau hukumnya sunnah saja? Jumhur mengatakan itu sunnah muakkadah. Ya. Nah, namun jumhur juga mengatakan bahwa kalau terlalu jauh tidak boleh. Tetap harus mendekat. Sementara sebagian ulama mengatakan bahwa rapat itu wajib. Dan dalil-dalil mereka sangat kuat juga. Terlebih didukung oleh perbuatan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis Anas yang disebutkan bahwa para sahabat itu sampai-sampai menempelkan betis mereka dengan betis temannya, tumitnya dengan tumit temannya, pundaknya juga. Maka dari itu, ya, kita berusaha untuk merapatkan. Kita berusaha untuk rapat, untuk menempel, ya, lurus. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya sebagai uswah kita. Cuma masalahnya kan ketika musim pandemi ini ada fatwa para ulama yang mengatakan nggak masalah 1 meter untuk, ya, ya, ini memang ijtihad, ya. Karena ini sifatnya dikhawatirkan takut menular dan yang lainnya. Maka kita juga tidak bisa saling memaksakan pendapat dalam masalah ini. Karena sebagian ulama juga ada yang mengatakan tetap harus rapat. Sebagian mengatakan boleh, nggak masalah. Maka dalam hal ini saya memandang tidak perlu kita gara-gara masalah ini kita akan jadi berantem gitu. Masalah yang lebih besar malah hilang. Betul. Cuma juga kita pun jangan terlalu ketakutan banget gitu, sehingga nggak mau pergi ke masjid. Tetaplah kita pergi ke masjid dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berusaha untuk menjalankan perintah Rasul. Insya Allah kalau kita melaksanakan perintah Rasulullah SAW dalam rangka bertakwa kepada Allah, Allah pasti berikan kepada kita kemudahan demi kemudahan. Iya, demikian. Nah, Ustaz, batasan kita merapatkan nih, kadang-kadang nih saking semangatnya anak muda, repetin, yang sebelah geser, dempet lagi, geser. Sampai tahap gimana, Ustaz? Kita bersabar itu. Nah, tentunya kita juga tidak boleh gulu, ya. Artinya kalau kita sudah rapatkan dia geser, kita kejar lagi, akhirnya kita jadi ngegang gitu. Speed, Yang seperti ini juga nggak bagus. Artinya kita sebatas berusaha merapatkan, tapi kalau dia tidak mau ya udah. Itu bukan kesalahan kita. Kita sudah berusaha untuk rapat, tapi kita pun juga kemudian jangan malah jatuh kepada sikap yang salah juga. Gitu. Artinya sikap yang salah jangan dibalas dengan sikap yang salah lagi. Betul, Masya Allah. Begitu. Nah, Ustaz, ini pertanyaannya banyak banget nih. Yang ketika imam membaca Al-Fatihah dan surat pendek nih, apakah kita sebagai makmum nunggu imam Al-Fatihah terus kita Al-Fatihah, atau kita hanya diam menyimak dan mendengarkan sampai imam selesai membaca seluruhnya, lalu ketika ruku kita ikut ruku? Ini juga masalah khilaf para ulama masyhur, ya. Antara mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, dan mazhab Hambali. Imam Syafi'i tegas mengatakan wajib makmum baca Al-Fatihah. Baik imam mengeraskan suaranya maupun sir, tidak dikeraskan. Dasarnya keumuman hadis. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kata Imam Syafi'i, hadis ini umum. Rasulullah mengatakan bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Berarti ini hadis berlaku untuk imam dan makmum, katanya. Sementara Imam
Abu Hanifah kebalikan. Nggak boleh, nggak perlu baca apapun makmum. Baik sholat jahar maupun sir. Diam aja udah. Berdasarkan hadis bahwa bacaan makmum ditanggung oleh imam. Sedangkan Imam Ahmad tengah-tengah. Imam Ahmad mengatakan untuk sholat jahar makmum diam. Mendengar. Berdasarkan ayat wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, berarti kalau dibacakan apa? Keras dong. Iya, maka dengarkan dan diam. Seluruh ulama sepakat bahwa ayat ini turun tentang bacaan Al-Qur'an di belakang sholat, di belakang imam. Tapi untuk sholat sir, makmum wajib baca. Kenapa? Dikembalikan kepada keumuman hadis tadi. Dan saya dalam hal ini merojikan pendapat Imam Ahmad. Kenapa? Karena Imam Ahmad itu mengumpulkan semua dalil. Ya, Ustaz. Baik dari mazhab Syafi'i maupun dari mazhab Hanafi, beliau kompromikan. Maka beliau mengatakan untuk sholat jahar, diam, dengarkan, berdasarkan ayat Al-Quran. Untuk sholat sir, maka pada waktu itu makmum wajib baca. Dan ini pula yang dirojikan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Allahu a'lam. Masya Allah. Ustadz, bagaimana cara Rasulullah menjamak sholat? Jamak bukan kekhususan musafir ya. Orang yang tidak sedang safar pun mungkin boleh menjamak dua sholat. Kapan boleh dijamak? Sebutkan kata Ibnu Abbas, li'alla yuharrij ummatahu, ketika Ibnu Abbas menyebutkan tentang hikmah Rasulullah menjamak dua sholat. Itu supaya tidak menyusahkan umatnya. Sehingga diambil faidah dari perkataan Ibnu Abbas ini oleh para ulama, berarti jamak itu disyariatkan ketika ada kesulitan. Ya. Makanya disebutkan dalam hadis riwayat Nasa'i bahwa Rasulullah SAW pernah menjamak zuhur dan asar di kota Madinah dalam keadaan tidak safar. Min ghairi khaufin wala matar, tanpa ada rasa takut, tanpa ada hujan. Ya, kenapa? Karena bisa jadi ada kerepotan. Makanya ketika kita ada kerepotan, boleh kita menjamak, boleh. Namun kata Imam Nawawi dengan syarat, jangan jadikan kebiasaan tiap hari. Tiap hari repot itu. Iya. Iya. Nah itu. Jadi jamak kapan dibolehkan, disyariatkan adalah yaitu ketika ada kerepotan. Ketika kita safar dan ada kerepotan seperti dalam perjalanan misalnya, boleh kita jamak. Tapi kalau kita tidak repot dan kita bisa melakukannya pada waktunya masing-masing, maka jangan dijamak. Demikian. Ustadz, ini kita masuk bab masbuk, Ustadz. Bagaimana jika kita ketinggalan sholat berjamaah? Kadang-kadang nih Ustadz, ada anak teman-teman kita nih yang berdiri nunggu imamnya, katakanlah imam sudah sujud. Kita nunggu sampai imam berdiri. Tapi ada juga yang langsung sujud. Itu gimana Ustadz? Iya. Ini ada sebuah hadis yang sahih tentang masalah ini. Di mana Rasulullah SAW menyuruh supaya melakukan perbuatan seperti Mu'adz bin Jabal. Ternyata Mu'adz bin Jabal itu masuk ke imam dan mengikuti keadaan imam. Imam sedang sujud, langsung sujud. Tapi kemudian tentunya ya batasannya kapan nih? Kapan dianggap mendapatkan satu rakaat? Pendapat jumhur mayoritas ulama dalam ini pendapat yang paling kuat. Dikatakan seseorang dapat satu rakaat itu ketika mendapatkan rukuknya imam. Berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud juga, bahwa Abdullah bin Mas'ud masuk bersama temannya ya dalam keadaan imam sedang ruku. Kemudian setelah imam salam, temannya mau bangkit, ditarik sama Mas'ud. Ijlis faqad adrakta. Duduklah, kamu sudah dapat satu rakaat itu. Dalam hadis Abu Bakrah saat Rasulullah SAW sedang sholat berjamaah, Rasulullah pun rukuklah, terdengarlah suara orang lari. Kemudian rukuklah dia. Kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah bertanya, siapa tadi yang lari, yang tergesa-gesa? Abu Bakrah berkata, aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, zadakallahu hirsan wala ta'ud.
Semoga Allah menambahkan kamu semangat. Jangan kamu ulangi lagi perbuatanmu itu. Tapi Rasulullah tidak menyuruh Abu Bakar untuk menambah 1 rakaat. Sehingga dijadikan dalil oleh jumhur. Ini menunjukkan bahwa orang yang mendapatkan ruku berarti dia sudah dapat 1 rakaat. Masya Allah. Ini pendapat jumhur dan ini pendapat yang paling kuat. Allahu a'lam. Demikian. Tapi itu Ustaz, kita harus takbir dulu, takbiratul ihram dulu atau langsung takbir ruku? Iya, Syekh Fauzan mengatakan dalam hal ini ada 2 cara. Cara yang pertama takbiratul ihram kemudian sedekap, baru kemudian ruku. Atau yang kedua takbiratul ihram langsung ruku. Dua-duanya boleh. Masya Allah. Ustaz, ini anak-anak muda yang baru nikah Ustaz. Kadang-kadang suka kelewatan. Sholat subuh Ustaz, itu dibiarkan terlewat cuman gara-gara males mandi junub Ustaz. Karena dingin. Jadi nanti aja sholat subuhnya kalau udah matahari agak hangat, jadi kita bisa mandi dulu. Itu gimana Ustaz? Ini jelas termasuk orang yang melalaikan sholat. Masya Allah. Masuk dalam ancaman firman Allah, fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Celaka, neraka wail buat orang yang sholat. Siapa dia? Yaitu orang yang lalai dari sholat. Ini termasuk. Ini termasuk. Maka seharusnya dia sabar walaupun dingin. Kecuali kalau memang dinginnya luar biasa yang dikhawatirkan kalau kita mandi binasa. Maka yang seperti ini boleh tayamum. Sebagaimana dalam hadis Amr bin Al-As. Amr bin Al-As pernah beliau menjadi panglima perang, sebuah peperangan. Kemudian di tempat yang sangat dingin. Rupanya Amr bin Al-As khawatir kalau mandi itu binasa. Makanya beliau cuma tayamum doang dan mengimami orang-orang dalam keadaan seperti itu. Sesampainya di kota Madinah, orang-orang melapor ke Rasulullah. Apa yang terjadi? Maka kemudian Rasulullah memanggil Amr bin Al-As. Kenapa kamu lakukan itu? Kata Amr bin Al-As, hai Rasulullah, malam itu malam yang sangat dingin. Dan aku khawatir binasa. Sementara Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian lemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Mendengar itu Rasulullah SAW tertawa. Beliau tersenyum dan tidak mempermasalahkan Amr bin Al-As. Nah, kalau memang dinginnya luar biasa, dia khawatirkan kita binasa, ya cukup tayamum. Tapi kalau dinginnya sebatas malas dingin doang, ya, kita juga bisa masak air buat dihangatkan. Gak boleh kita anggap ini sebagai udzur. Bukan udzur. Untuk nanti aja kalau ini menunjukkan malas. Nah. Demikian. Ustaz, bicara tentang tayamum tadi Ustaz. Apakah tayamum itu menghilangkan hadas besar atau kecil sehingga sholatnya harus dikodok Ustaz? Apakah sholatnya harus dikodok ketika hal itu terjadi bertayamum saja? Mengingat ada juga perkataan bahwa tayamum tidak menghilangkan hadas kecil dan hadas besar Ustaz. Iya. Allah tegas mengatakan dalam surat Al-Maidah, wa in kuntum junuban, Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Para ulama menyebutkan bahwa tayamum itu bukan hanya untuk hadas kecil, tapi juga hadas besar. Di antara dalilnya juga adalah hadis Amr bin Al-As yang saya sebutkan tadi. Di malam itu dia junub. Mau mandi nggak berani, takut binasa. Akhirnya cuma tayamum. Dan Rasulullah membenarkan. Tidak suruh mengkodok. Dan tidak menyuruh Amr untuk mengkodok sholat. Nah, yang jadi masalah adalah begini.
Kalau kita sudah cari air nggak ketemu, lalu kita tayamum, lalu kita sholat. Setelah selesai sholat masih dalam waktu nemu air. Iya benar. Apakah wajib untuk mengulangi sholatnya atau tidak? Iya. Pendapat yang saya condong kepadanya tidak perlu. Disebutkan dalam hadis bahwasanya ada 2 orang safar. Kemudian mereka tidak mendapatkan air. Kemudian mereka pun tayamumlah dua-duanya dan sholat. Kemudian setelah selesai sholat mereka menemukan air. Yang satu mengulangi sholatnya, yang satu tidak mengulangi sholatnya. Sampainya di kota Madinah mereka bercerita hal itu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bersabda kepada orang yang tidak mengurangi, asabtas sunnah, kamu sesuai dengan sunnah. Masya Allah. Dan Rasulullah bersabda kepada orang yang mengulangi, lakal ajru marratain, kamu dapat 2 pahala. Masya Allah. Mana yang lebih baik, yang sesuai sunnah atau dapat 2 pahala? Sunnah. Yang sesuai sunnah. Berarti di situ Rasulullah tidak menyuruh dia untuk mengulangi kan? Nah, tapi setelah kita dapat air wajib mandi. Wajib mandi baru. Iya. Ya, jadi walaupun kita sudah tayamum waktu sholatnya, tapi masalahnya kan ketika kita sudah dapat air pada waktu kita wajib mandi. Demikian. Nah. Masya Allah. Ustaz, ini kita masuk ke bab wudu, Ustaz. Ini kadang-kadang nih pasangan muda-mudi ini kalau habis wudu tuh suka nyenggol istri. Ikhwan nyenggol istrinya. Ulang lagi wudunya, Ustaz. Katanya batal. Kata orang tua batal, akhirnya wudu lagi. Itu sebenarnya kita batal atau enggak, Ustaz? Ini juga khilaf masyhur di kalangan para ulama. Masya Allah. Apakah menyentuh wanita termasuk pembatal wudu atau tidak? Imam Syafi'i mengatakan batal. Berdasarkan sebuah qiraat, awlamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak batal. Ini pendapat jumhur. Dalilnya apa? Pertama, dalilnya adalah perbuatan Nabi SAW. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah pernah mencium sebagian istrinya lalu sholat tanpa berwudu lagi. Memang hadis ini diikhtilafkan apakah sahih atau dhaif ya. Sebagian ulama mensahihkan, sebagian ulama mendhaifkannya. Dalam hadis yang lain yang sahih, Aisyah pernah suatu malam kehilangan Rasulullah SAW. Maka Aisyah meraba-raba dalam kegelapan. Ternyata Aisyah memegang telapak kaki Rasulullah yang sedang sujud. Aisyah memegang telapak kaki Rasulullah yang sedang sujud, 2 telapak kaki dengan 1 telapak tangannya. Ternyata Rasulullah tidak membatalkan sholatnya, padahal Aisyah memegangnya. Itu menunjukkan bahwa tidak batal. Adapun ayat awlamastumun nisa itu maksudnya adalah jima. Namun bahasa Al-Quran itu bahasa yang lembut, santun, Ustaz. Yang santun. Itu yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan juga para sahabat yang lain. Makanya pendapat yang sahih, yang rajih, tidak batal. Kecuali kalau menyentuhnya dengan syahwat dan keluar madhi. Baru. Ini Ustaz, bolehkah kita dalam sholat kita berdoa, Ustaz? Boleh ketika kita sholat, kita langsung melafalkan doa kita, minta sama Allah. Apakah dibolehkan? Kalau dibolehkan, waktunya kapan? Dan bolehkah pakai bahasa Indonesia atau harus bahasa Arab, Ustaz? Nabi menganjurkan banyak berdoa itu saat sujud. Yang kedua, sebelum salam. Sebelum salam. Iya. Nabi bersabda, wa ammas sujud fa'aksiru fihi du'a faqaminun an yustajaba lakum. Adapun sujud, perbanyaklah di situ berdoa. Karena sangat dekat untuk diijabah. Ya. Bolehkah kita berdoa dengan doa dari kita sendiri? Gak masalah. Ya. Karena Nabi memutlakkan perbanyak berdoa. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana hukumnya kalau kita tidak bisa bahasa Arab, lalu kita berdoa dengan bahasa Indonesia saat sujud.
Ini masalah khilafiyah para ulama. Ya. Menjadi 4 madhab. Oh. Madhab yang pertama mengatakan tidak boleh sama sekali. Madhab yang kedua mengatakan boleh sama sekali. Mutlak. Bagi Tidak boleh itu berarti batal Ustaz salatnya. ya bisa membatalkan. Tidak boleh untuk membaca doa selain dengan bahasa Arab. Baik dia bisa bahasa Arab maupun tidak bisa bahasa Arab. Pendapat yang kedua mengatakan boleh secara mutlak. Baik bisa bahasa Arab maupun tidak bisa bahasa Arab. Pendapat tiga mengatakan boleh bagi yang tidak bisa bahasa Arab, haram bagi yang bisa bahasa Arab. Pendapat yang keempat mengatakan boleh bagi yang tidak bisa bahasa Arab, makruh bagi mereka yang bisa bahasa Arab. Ya. Maka ini khilaf orang sampai jadi 4 pendapat dalam masalah ini. Berarti itu menunjukkan bahwa jumhur kebanyakan ulama mengatakan bagi mereka yang tidak bisa bahasa Arab boleh. Adapun yang bisa bahasa Arab ini yang jadi masalah. Boleh atau tidak. Ya. Maka yang kita katakan yang bisa bahasa Arab yang lebih baik pakai bahasa Arab. Ataupun yang tidak bisa bahasa Arab nggak masalah dia pakai bahasa Indonesia. Itu pendapat yang saya pilih, Allah. Nah, Ustaz, kadang-kadang kita lagi berdoa atau ada imam sedang membacakan satu ayat. Ini kita kadang-kadang suka ada yang sambil nangis Ustaz. Ada yang makmum tuh sampai nangis. Kadang-kadang imamnya nangis sampai terseduh-seduh Ustaz. iya. Dibolehkan menangis terseduh-seduh ketika salat? Rasulullah SAW pun menangis dalam sholatnya. Masya Allah. Abu Bakar pernah jadi imam, terdengar suara seperti air mendidih di dadanya ketika sedang sholat. Itu semua tidak membatalkan sholat. Tidak. Boleh. Selama bacaannya masih normal, pikirannya masih khusyuk Ustaz, atau kadang-kadang pikiran lagi terseduh-seduh tuh, kadang-kadang pikiran kita melayang Ustaz. Jadi kemana-mana pikirannya. Apakah itu jadi membatalkan sholat juga? Ya tentunya menangisnya kita itu karena takut kepada Allah. Karena memahami ayat-ayat. Kalau kita menangisnya karena itu, insya Allah nggak kemana-mana pikiran kita. Insya Allah. Ustaz, kadang-kadang nih ada teman-teman yang baru mengenal Islam, katakanlah baru mau belajar sholat, terus sholatnya masih bolong-bolong Ustaz. Kadang-kadang subuh sholat, zuhurnya kelewat, asarnya sholat, maghrib sholat, isanya kelewat. Iya. Itu ini kalau dikatakan uzur, mungkin tidak uzur juga karena sudah gede, orangnya sudah gede juga, tapi kadang-kadang ya kadang suka lupa atau kebablasan. Itu apakah sholatnya dihitung Ustaz, atau adakah dosa bagi beliau, dan apakah ada cara untuk mengganti sholat bolong-bolong itu Ustaz? Iya. Tentu ya, meninggalkan sholat ini perkara yang agung ya. Sangat tidak layak bagi seorang muslim meninggalkan sholat. Makanya para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Semua ulama sepakat kalau dia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya, maka murtad dari agama Islam. Keluar dari Islam. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena malas, khilaf para ulama. Imam Ahmad mengatakan murtad. Jumhur mengatakan belum. Ya, tentu perincian tentang masalah ini dalam kitab-kitab fikih ya. Yang jelas sangat tidak baik seorang muslim untuk meninggalkan sholat. Ya, kewajiban dia adalah berusaha sungguh-sungguh untuk menjaga sholat. Kalau ternyata dia lupa, Rasulullah mengatakan apa? Wajib dia sholat saat dia ingat. Kalau dia ketiduran, wajib dia sholat ketika dia sudah bangun. Tidak ada udzur. Walaupun ketika dia sakit, tetap dia berusaha lakukan sesuai dengan kemampuan dia. Ini orang seperti ini harus kita ingatkan. Allahu a'lam. Nah. Bicara tentang sakit Ustaz, apakah ada cara-cara sholat bagi orang-orang sakit Ustaz? Orang yang sakit tentu masuk dalam firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai kemampuan. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin." Salatlah sambil berdiri, kalau tidak mampu ya sambil duduk. Kalau tidak mampu ya sambil
di atas rusuk yang kanan. Kalau ternyata tidur pun sulit, berisyarat, kata para ulama. Jadi orang sakit ini tetap wajib sholat tapi sesuai dengan kemampuannya. Selama masih sadar maksudnya. Iya, betul. Kalau misalnya sudah koma, nggak sadarkan diri, maka dia wajib mengkodoknya setelah sadar. Demikian. Kalau Ustaz yang dengan sholat yang menggunakan isyarat itu, apakah itu harus diimami atau biar dibolehkan sendiri Ustaz? Sendiri aja nggak masalah. Nggak perlu diimami. Dengan kedipan mata itu Ustaz. Iya. Masya Allah. Ustaz, nasihat Ustaz untuk teman-teman yang baru hijrah, baru semangat lagi ke masjid Ustaz, agar bisa istiqomah sholat berjamaah di masjid Ustaz dan memperbaiki sholatnya Ustaz. Iya. Nasihat saya adalah berusahalah sungguh-sungguh untuk sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu keutamanya agung, keutamanya besar. Ya, sholat berjamaah kata Rasulullah SAW 27 kali lipat dibandingkan sholat sendirian. Kita aja kalau disuruh milih, silakan pilih mana mau diambil, 27.000 atau 1.000. 27.000. Kalau kita milih yang 1.000 kayaknya aneh. Aneh Ustaz. Ya. Ini pilihan dan dua-duanya gratis gitu. Nah. Silakan, saya mau kasih kamu nih, mau kepilih 1.000 apa 27.000. Orang yang mikir ya, dia akan mendingan saya dapat 27.000. Maka dari itu aneh kalau ada orang yang lebih senang mendapatkan yang satu dan meninggalkan yang 27. Belum lagi keutamaan lain yang sangat besar. Di mana Allah menyaksikan keimanan orang yang memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Bahwasanya mereka itu orang-orang yang beriman. Ya. Demikian pula Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan berjalan menuju masjid. Setiap langkah kakinya. Ketika di masjid, malaikat mendoakan terus dia supaya Allah ampuni dosa dia, Allah sayangi dia. Belum lagi ketika dia berada di masjid menunggu sholat, dia diberikan pahala sholat terus. Berapa banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan ketika kita sholat berjamaah di masjid. Ya, seharusnya kita sebagai seorang muslim tamak dong, berusaha dong mendapatkan pahala yang banyak gitu. Jangan kita zuhud dari pahala. Kalau zuhud ke terhadap dunia bagus. Ini zuhudnya terhadap pahala gitu. Allah Ustaz. Nah, Ustaz. Salat fardu dan berjamaah di masjid itu wajib bagi laki-laki. Ilmui salat antum. Insya Allah ketika kita mengilmuinya, untuk mengamalkannya akan mudah. Tetap semangat, tetap istiqomah. Semoga Allah mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.